Audio Jungle. Audio Jungle. Kontroversi vaksin AstraZeneca kian berlanjut. Kali ini pemerintah Australia mengakui 2 orang penerima vaksin telah didiagnosis mengalami pembekuan darah. Pertama kita tahu bahwa badan yang memang mengawasi tentang keselamatan penggunaan sebuah vaksin itu adalah Badan POM. Dan sampai saat ini kita sudah ketahui bahwa Badan POM juga bersama dengan ITAGI dan juga bersama dengan Komnas KIPI, bersama juga dengan Komnas Pengawasan Obat dan Vaksin, itu sudah mengkaji pada waktu di awal terjadi penghentian sementara penggunaan AstraZeneca. Dan sampai saat ini tentunya kemarin sudah 1,1 juta dosis AstraZeneca itu kita berikan kepada para penerima sasaran vaksinasi. Kita sampai ini tidak menemukan adanya laporan ya seperti yang disampaikan seperti ada pembekuan darah dan sebagainya. Untuk itu tentunya pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca ini tetap akan dilanjutkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul Imam, mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait vaksinasi atau jenis-jenis vaksin COVID-19, di mana dipandang dari kacamata filsafat ilmu perspektif aksiologi. Sebelumnya saya sudah menampilkan beberapa video terkait kontroversi antara penggunaan atau pemberian vaksin AstraZeneca, baik itu di Indonesia ataupun di negara lain. Oke, kita lanjut. Pertama kita perlu tahu terkait pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu artinya yaitu dari bahasa Yunani yang arti filosofi atau yang terdiri dari 2 kata, philos, cinta, philia, persahabatan, dan sophos adalah hikmah. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu terkait filsafat ilmu. Ini hanya mengulang kembali. Definisi filsafat ilmu dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang kebijaksanaan atau prinsip-prinsip mencari sebuah kebenaran atau berpikir secara logis, radikal atau kritis. Filsafat ilmu ini bisa disebut dengan ibu ilmu. Apa? Karena di dalamnya banyak cabang-cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu keperawatan. Filsafat ini juga bisa dijadikan sebuah dasar dari ilmu pengetahuan. Sekiranya filsafat ini juga bisa dijadikan sebagai pisau kajian atau bahan dasar untuk bisa membahas mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Artinya pada pandemi saat ini COVID-19 atau terkait program vaksinasi. Dalam filsafat itu ada 3 asas keilmuan. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu menjadi penelaahan, yaitu wilayah atau yang ditelaah segala sesuatu yang berada dalam jangkauan indrawi. Sedangkan epistemologi itu adalah mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, bagaimana cara memperolehnya, seperti itu. Sedangkan yang terakhir aksiologi, bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu itu, menggunakan ilmu itu untuk kemaslahatan. Kita fokus ke aksiologi. COVID-19 sudah setahun, teman-teman sudah tahu di dunia secara global angka kasusnya mencapai 140 juta, sedangkan di Indonesia sekitar 1.600.000. Artinya kasus COVID ini semakin hari semakin meningkat. Melihat dari persentase diagram yang di layar itu yang kita tampilkan, semakin hari semakin meningkat. Untuk
eh, mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, maka salah satunya adalah dengan upaya pencegahan vaksinasi. Teman-teman sudah tahu program vaksinasi ini dilaksanakan pada awal tahun kemarin, diawali oleh Presiden kita. Tujuannya atau manfaatnya vaksinasi ini pertama memang untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID. Karena mengingat kasus COVID ini semakin meningkat, tentu harus ada upaya vaksinasi. Yang kedua itu untuk mendorong terbentuknya herd immunity, di mana herd immunity untuk mencapai kekebalan, sehingga di mana untuk mencapai kekebalan ini harus minimal 70% dari jumlah. Yang ketiga yaitu meminimalkan dampak ekonomi. Jadi ekonominya agar ekonomi kita ini agar kembali pulih dan sosialnya kembali baik. Jumlah kebutuhan vaksin kita itu sekitar 180 juta, di mana sasarannya yang pertama diprioritaskan itu adalah petugas kesehatan, petugas publik, masyarakat, dan kemudian masyarakat lain. Di mana masyarakat lainnya ini akan diprogramkan pada periode yang kedua, antara April sampai Maret 2022. Jadi selama 1 tahun baru diberikan kepada masyarakat lain. Setelah prioritas yang lainnya setelah selesai. Namun banyak kontroversi terkait pemberian vaksin. Yang kita katakan vaksin ini ada dua masih yang sering kita dengar, yaitu Sinovac sama AstraZeneca. Namun di AstraZeneca ini terjadi kontroversi, baik itu di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Vaksin jenis ini itu dibuat oleh salah satu universitas dan perusahaan AstraZeneca yang dikembangkan semenjak 2020 Februari, di mana dilakukan uji klinis di Inggris, Brazil, dan Afrika. Dan setelah dilakukan uji klinis, didapatkan bahwa nilai efek perlindungan terhadap COVID-19-nya sebesar 63%. Tetapi setelah penyebaran atau penggunaan vaksinasi, salah satu dari negara melaporkan bahwa terjadinya pembekuan darah di otak, sehingga terjadilah kontroversi bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca ini ditangguhkan untuk sementara. Namun dari pihak AstraZeneca ini mengatakan bahwa vaksin ini 76% efektif dalam melindungi kasus dari virus. Kontroversinya terjadi di 17 negara. Penangguhannya dan penyebarannya dihentikan untuk sementara. Dianggap memiliki keterkaitan dengan pembekuan darah, sehingga prosesnya pemberiannya terhadap penerima vaksin COVID AstraZeneca ini dihentikan. Dan akhir kadaluarsanya pada bulan Mei 2021. Namun Menteri Kesehatan di Indonesia itu mengatakan bahwa tidak disebabkan oleh vaksin pembekuan darah itu. Namun setelah ditangguhkan, pihak Indonesia menunggu dari hasil penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sehingga didapatkan bahwa vaksin AstraZeneca ini bisa dimulai digunakan kembali dan manfaatnya lebih besar. Artinya pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca ini lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca ini dapat dimulai digunakan kembali. Perspektif aksiologinya bagaimana terkait kontroversi vaksin AstraZeneca ini? Tentu harus kita menggunakan penalaran ilmiah, penalaran kritis, logis, menangkal hoax, aman. Artinya kita tidak sembarangan untuk menerima informasi-informasi yang
beredar di media ataupun di mana. Posisi kita bagaimana sebagai masyarakat, tentu harus bisa memilih informasi dan harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terus bagaimana bagi akademisi dan mahasiswa? Sebagai akademisi dan mahasiswa disarankan untuk bisa memberikan edukasi terkait kontroversi penggunaan vaksin tersebut. Karena banyaknya di media sosial, media lainnya itu menyebutkan bahwa vaksin ini tidak aman untuk digunakan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu mungkin sebagian dari ilmu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon koreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.